Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar sesuatu yang keren banget, sebuah kode yang sebetulnya nentuin nasib sebuah bangsa. Dan kode ini sebenarnya ada di depan mata kita semua. Kode geografis Indonesia. Ini bukan cuma pertanyaan iseng loh. Buat Indonesia, jawabannya itu ada di beberapa angka sederhana loh. Angka-angka ini tuh kayak alamat unik kita di bumi, dan percaya deh, alamat ini nentuin semuanya. Dari iklim kita, sampai gimana kita ngejalanin hidup sehari-hari. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita pecahin dulu kodenya. Eits, ini bukan kode komputer loh, tapi letak astronomis sebuah negara. Nah, ini tuh soal angka-angka garis lintang dan bujur yang jadi dasar geografisnya. Coba deh bayangin, ini tuh kayak alamat rumah kita tapi di skala global. Alamat yang absolut nggak bisa diubah-ubah. Dan buat Indonesia, alamat inilah kuncinya. Kunci buat ngerti kenapa iklim kita begini, kenapa flora faunanya kaya banget, dan bahkan kenapa jam di berbagai daerah bisa beda-beda. Nah, kode buat Indonesia ini ditulis cuma dalam 4 angka kunci. 2 buat garis lintang, 2 lagi buat garis bujur. Simpel banget kan kelihatannya? Tapi jangan salah, ayo kita lihat satu persatu gimana angka-angka simpel ini ngebentuk negara kepulauan terbesar di dunia secara, ya, dramatis. Oke, kita mulai dari paling atas ya. Batas paling utara kita 6 derajat lintang utara. Titik ini lokasinya ada di Pulau Weh di Aceh. Ini nih ujung kepalanya Indonesia lah, bisa dibilang. Terus kita jalan ke selatan, nyeberangin Khatulistiwa, sampai ke 11 derajat lintang selatan. Nah, ini titik paling bawahnya Indonesia, di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Jarak dari atas ke bawah inilah yang nanti jadi penentu utama iklim kita. Oke, sekarang kita lihat dari sisi ke sisi, horizontal. Titik paling baratnya ada di 95 derajat bujur timur. Lokasinya di Pulau Beruh, Aceh. Nah, ini adalah titik start wilayah Indonesia dari sisi barat. Dan dari barat, kita tarik garis lurus sampai ke ujung paling timur, 141 derajat bujur timur. Tepatnya di dekat Sungai Flai di Merauke, Papua. Nah, rentang yang super lebar dari barat ke timur ini nih yang nanti punya efek unik banget ke soal waktu. Jadi, apa sih akibat pertama dari kode angka-angka ini? Oke, kita fokus dulu ke angka lintangnya ya. Angka-angka inilah yang bikin Indonesia pas banget posisinya ada di jantung tropis dunia. Zona tropis itu, bayangin aja kayak sabuk hangat yang melingkari planet kita. Nah, karena posisi Indonesia itu dari 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan, kita itu nggak cuma sekedar ada di zona ini. Bisa dibilang kita ini benar-benar jantungnya. Kita kecemplung total di pengaruh khatulistiwa. Dan artinya apa hidup di jantung tropis? Artinya kita dapat paket komplit iklim yang luar biasa. Matahari bersinar hampir 12 jam setiap hari, suhunya anget terus, plus kelembapannya tinggi. Nah, kombinasi ini tuh resep yang paling pas buat numbuhin hutan hujan yang lebat banget, yang sering kita sebut sebagai paru-paru dunia. Oke, tadi kita udah ngerti ya gimana garis lintang ngasih kita iklim tropis. Sekarang kita geser ke garis bujur. Angka-angka yang ini beda ceritanya. Mereka nggak nentuin cuaca, tapi nentuin sesuatu yang sama pentingnya, bahkan fundamental, yaitu waktu. Ini aturan main dasarnya planet kita mutar. Jadi gini, setiap bumi berputar 15 derajat, waktu itu geser 1 jam. Gampang kan? Nah, kalau kita pegang aturan ini, kita bakal langsung klik kenapa Indonesia butuh lebih dari satu zona waktu. Coba bayangin, Indonesia itu membentang dari 95 sampai 141 derajat bujur timur. Itu kan lebih dari 45 derajat. Wow, lebar banget. Kalau kita paksain cuma pakai satu zona waktu aja, bisa kacau. Pas matahari terbit di Papua, orang di Aceh itu masih gelap gulita. Bisa-bisa beda 3 jam. Ya, jelas nggak bakal bener kan? Makanya solusinya adalah, ya dibagi aja negaranya jadi 3 zona waktu. Ada waktu Indonesia bagian Barat atau WIB, waktu Indonesia bagian Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia bagian Timur atau WIT. Gampang kan? Masing-masing beda 1 jam. Ini jadinya bikin realitas sehari-hari yang unik banget. Coba deh, kayak contoh ini. Misalnya, kamu di Jakarta lagi mulai kerja jam 9 pagi. Rekan kerja kamu di Bali juga sama, masih di zona WITA. Tapi, teman kamu yang di Jayapura, wah, dia udah siap-siap makan siang. Ini tuh tantangan logistik dan koordinasi yang unik banget yang dihadapi negara kita setiap hari. Nah, sekarang gimana kalau kita gabungin kedua potongan kode ini? Garis lintang dan garis bujur.
Apa yang terjadi kalau iklim tropis yang subur banget itu ketemu sama wilayah yang super luas? Jawabannya, kita dapat semacam jackpot geografis. Dan inilah hadiah utamanya dari jackpot itu. Sinar matahari yang ada terus-terusan sepanjang tahun, plus curah hujan yang tinggi, semua itu gara-gara posisi tropis kita. Hasilnya, lahan yang super subur. Ini bukan cuma soal nyediain makanan buat kita semua loh, tapi juga ngerawat hutan hujan kita yang jadi pemasok oksigen buat dunia, sekaligus jadi rumah buat keanekaragaman hayati yang, wow, luar biasa kaya. Jadi, kesimpulannya gini, dari cuma beberapa angka di peta, kita bisa lihat langsung efek nyatanya. Posisi lintang ngasih kita status jantung tropis dunia. Posisi bujur ngasih kita 3 zona waktu. Dan kombinasi keduanya ngasih kita hadiah kekayaan alam yang melimpah ruah. Jadi, nanti kalau kalian lihat peta lagi, coba deh ingat-ingat. Garis-garis itu bukan cuma buat navigasi loh. Itu adalah kode yang nulisin cerita sebuah bangsa. Dan ini bikin kita jadi mikir kan, kira-kira kode-kode tersembunyi apa lagi ya yang sebenarnya lagi ngebentuk dunia di sekitar kita tanpa kita sadari sama sekali.